Naira ngambek dan dia kabur. Semalam nggak pulang. Ternyata dia ada di villa di puncak. Ya udah kalau gitu saya temenin bantu cari Mbak Naira ya. Semoga sampai di villa, mobil Sultan mogok atau bannya pecah atau apa kek. Jadinya mereka berdua terpaksa nginep deh. Aduh dokter, kayaknya kita tuh salah jalan deh. Dari tadi kita nyari-nyari jalan, tapi nggak nyampe-nyampe, Pak. Mana udah malam lagi. Udah gitu, kebetulan bensinnya habis. Harusnya Sultan sama Tika cepat menghentikan semua ini. Mau tunangan 2 minggu atau setahun lagi. Sama aja akibatnya. Aku jadi nggak tega sama si Mbak sama Pak Dokter nyanyi ya di atas panggung. Mama kasih ide konyol. Bikin kamu kabur ke puncak segala. Papa? Papa nggak suka lagi kamu lakukan hal-hal aneh seperti ini ya. Karena orang yang akan kita cintai adalah orang yang bisa membuat kita nyaman dalam kondisi apapun. Dan buat saya sendiri, orang itu adalah awas ya kamu, Tika. Kamu nggak tahu apa yang aku bisa lakuin ke kamu. Ya ampun Mas, mesra banget sih sama pacarnya. Sampai-sampai rela tidur di lantai. Mungkin udah jodoh kali ya. Bukan, Pak, bukan. Ini bukan pacar saya kok. Tika, Tika bangun, bangun. Bangun, Tika. Tika, bangun. Aduh, Dokter Sultan ngapain sih? Pakai taruh-taruh tangannya di kepala saya. Mulai genit ya? Hah? Kamu yang jadiin tangan saya bantal semalam. Ini juga kram kali, terima kasih. Terus dokter ngapain? Pakai manggil orang-orang ke sini supaya kita jadi tontonan begitu. Kayak gini nih, Pak. Sifatnya kayak gini nih bikin saya males. Mending untuk kaki lo udah bagus. Mbak, Masnya itu udah baik banget loh. Kenapa sih diomelin terus? Kasian kan, dia itu udah ngurusin Mbak. Apalagi dia sampai rela tidur sambil duduk. Gitu ya? Gitu. Udahlah Mas, Mbak. Kalian cepat-cepat nikah aja. Ya, kalian udah cocok kok. Dan kayaknya kalian jodoh tuh. Saya nikah sama dia. Makasih, Pak. Sia-sia bertahun-tahun saya jaga kesehatan. Yang ada saya bakal sakit kalau nikah sama dia, Pak. Saya nikah sama dia, Bapak. Moh aku. Mukanya cepet kisut. Bukannya terima kasih. Kram ini. Genit. Kram. Genit, Dokter Sulitan. Kram. Genit. Bu, pokoknya Ibu harus janji ya. Ibu itu harus selalu ngejagain anaknya Ibu. Pokoknya jangan ditinggal kemana-mana toh, Bu. Iya, Mbak. Pasti. Kalau boleh jujur, saya tuh ngiri sama anaknya Ibu. Dia punya ibu, punya ayah, punya orang tua yang lengkap. Loh, emang Bapak sama Ibu Mbak kenapa? Ibu saya sudah meninggal setelah melahirkan saya. Sedangkan bapak saya juga sudah meninggal, Bu. Jadi dari kecil sampai sekarang, saya tuh sama sekali belum pernah ngelihat wajahnya bapak saya itu seperti apa. Sayang, aku udah terlanjur janji sama Simba untuk nggak cerita bahwa ayah kamu itu masih hidup ketika. Seandainya aja boleh, aku pasti akan membantu kamu untuk nyari di mana ayah kamu sekarang. Ini apaan toh, Pak?
Itu hanya sekedar ungkapan rasa terima kasih kami buat Mas Dokter dan Mbak Atika ya. Lagian semalam udah memberikan hiburan buat warga sekitar sini ya. Kapan-kapan kesini lagi ya Mbak, menyanyi lagi ya Mbak. Cie. Yang mau jadi penyanyi nih. Apaan sih? Adek, Sultan Narendra Tama, cepet besar ya. Dia kasih nama bayi itu Sultan. Ntar kalau udah besar, jagain bapak sama ibu. Uju nakal-nakal kalau udah besar. Uju nusu-nusu juga ya. Pokoknya nanti kalau udah besar harus jadi dokter juga. Biar bisa nolongin orang-orang di desa ini, ya? Udah pidatonya. Wes. Ya udah kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, saya sama dokter mau pamitan pulang dulu ya. Ayo, masukin belakang. Dokter, wes kita ngebut yuk sekarang. Kasihan Mbak Naira pasti nungguin dokter dari semalam. Biarin aja lah. Lagian siapa suruh aneh-aneh. Ih, dokter itu nggak boleh kayak begitu loh. Kasihan tahu. Pokoknya nanti kalau udah ketemu Mbak Naira nggak boleh marah-marah lagi ya. Tapi nanti kalau saya nggak marah, saya justru dimanfaati sama dia nantinya. Bisa aja kan besok-besok kayak gini lagi. Itu kan ngeselin. Jadi orang itu mboknya yang sing sabar gitu. Kata si mbak saya, kalau Allah itu sengaja mengirim utusannya untuk menguji kesabaran kita. Dokter itu kenapa tuh? Ngeliatin saya senyum-senyum kayak begitu? Bener kata simbah kamu. Bener banget. Emang pas. Maksudnya apa toh dokter? Emang bener. Kalau Allah itu mengirimkan kamu buat mengetes kesabaran saya. Kewali tahu. Harusnya itu Allah itu mengirim dokter untuk menguji kesabarannya saya. Orang dokter yang lebih sering marah-marah, yang bikin saya kesel terus. Tapi sayanya aja yang selalu sabar, nggak pernah sakit hati. Beneran. Kamu nggak pernah sakit hati walaupun saya udah marah-marah. Enggak. Yakin. Kamu nggak sedih. Dokter, kebahagiaan saya itu saya sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Ternyata gue lebih ngecut dibandingkan anak kampung ini. Buktinya dia berani punya pilihan sendiri untuk kebahagiaan. Sementara gue. Ya tante. Kamu di mana? Gue ini calon mantu apa sopir sih? Nanyanya gitu amat. Semalam kebetulan kita nyasar tante. Jadi nginep di rumah penduduk. Ini sekarang lagi on the way lagi kok tante. Lagi menuju ke villa. Begitu ya. Kesasar. Jadi terpaksa harus nginep di rumah penduduk. Terpaksa harus berduaan sama cleaning service itu dong. Ya. Kenapa sih harus nyindir-nyindir gak penting kayak gini? Kamu tahu nggak? Naira itu nangis semalaman nungguin kamu datang. Ya udah mendingan sekarang kamu balik deh. Naira sudah dijemput sama sopir. Iya tante. Paksa, nyasar. Ya wes lah dokter, sing sabar aja. Ya mungkin aja Allah itu lagi mengirim Bu Yulia untuk menguji kesabarannya dokter. Ya wes, biar nggak nesu-nesu lagi, saya nyanyiin pakai Bengawan Solo. Bengawan Solo, riwayatmu kini sedari dulu kawan. Emang tahu penciptanya siapa? Siapa ya? Tuh, gak tahu kan? Yang pasti bukan si mbah saya. Nail sini sayang, sini. Kamu sini, mama peluk ya. Jangan nangis, I'm so sorry ya. Pokoknya aku nggak terima, Ma.
Mereka berdua tuh mau tambah deket. Mama ini gimana sih, Ma? Yes, I know. Gini kita cari cara lagi ya. Yang penting kamu maafin Mama, ya? Ya, maafin ya. Naira, kenapa? Naira, mau ke Naira, jangan tinggalin Mama, Naira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas Fahri? Akhirnya kalian pulang juga. Tika, kamu itu kemana saja, Tondo? Wong kerja lembur kok nggak pulang-pulang ke rumah. Iya, maaf Mbah. Ini tadi ada urusan di luar kerjaan yang kita juga sama sekali nggak tahu. Tapi si Mbah baik-baik aja kan di sini? Lah iya, untungnya anak Fahri semalaman nemenin Mbah di sini loh. Nyediain makan malam si Mbah, malah beliin sarapan tadi pagi buat si Mbah. Jadi Mas Fahri nginep di sini toh, Mas? Tika, kamu itu beruntung loh, Nduk. Punya calon adik ipar yang sama baiknya dengan calon suamimu. Iya, Mbah. Fahri emang lebih baik dari saya kok, Mbah. Terima kasih ya, Fahri. Kamu udah mau nemenin Simba selama kita nggak ada. Lain kali, kalau mau pergi jauh dan sampai nggak pulang, pamit dulu, kek. Ini udah handphone yang nggak bisa dihubungin. Ngasih kabar juga enggak. Bikin orang stres, tahu gak? Kirain ada apa-apa. Mari tunggu. Gue benar-benar minta maaf soal ini. Tolong lu jangan marahin Atika ya. Lu boleh marah sama gue. Tad, lu kan udah punya Naira. Gua tahu gue emang belum sah jadian sama Atika. Tapi harusnya lu kan bisa ngertiin perasaan gua, Tad. Oke. Sekali lagi gue benar-benar minta maaf sama lu. Lu boleh pegang janji gue. Gue gak akan pernah mencintai orang yang lu cintai. Mas Fahri memang luar biasa baiknya. Dia bahkan rela nginep di sini dan bolos kerja demi aku, demi simbahku. Mungkin memang benar sarannya Dokter Sultan. Sebaiknya aku itu sama Mas Fahri aja. Mungkin dia tuh memang jodoh aku. Tika, aku balik ya. Mbah, aku pulang, Mbah. Oh iya, Nak. Hati-hati ya, Nak. Kamu gak usah pikirin lagi ya. Fahri udah gak marah kok sama kamu atau sama aku. Pokoknya sekarang kamu tenang aja. Semuanya udah beres. Permisi, Mbah. Enggak. Aku juga nggak ngerti, Tante. Mas Minho tuh pergi kemana? Pokoknya ya, Tante ya, kemarin itu Mas Minho sempat ngambek waktu aku kasih tahu Atika jalan sama Dokter Sultan, Tante. Terus aku ditinggalin aja sama Mas Minho. Fahri itu memang bener-bener deh. Kenapa sih dia masih aja ngejar Atika? Padahal apa sih lebihnya Atika dibanding kamu? Nggak ada, Tante. Nggak ada sama sekali. Kalau dibandingin aku mah jauh. Nah itulah yang bikin Tante bingung. Mas Minho, dari mana aja sih? Lama banget pulangnya. Fahri, kamu kok baru pulang? Semalam kamu tidur di mana, Nak? Jangan bilang ini ada hubungannya sama Atika lagi. Mama sayang sama aku. Mama mau lihat anaknya bahagia gak? Jawab dong, Mah. Kalau Mama emang mau aku bahagia,
Tolong, Mah. Gak usah terlalu khawatirin aku. Aku ini laki-laki. Aku juga udah gede. Aku tahu mana yang benar, mana yang salah, Mah. Kalau gini kan aku jadi nggak betah di rumah. Fahri, kamu kemana? Kenapa sih Atika masih terus saja gangguin keluarga tante? Iya, aku juga nggak tahu tante. Si Katro tuh selalu aja bikin stres semua orang. Gak Madam Yulia, nggak tante. Tante yang sabar ya. Aku mau nyamperin Mas Minho sebentar. Sabar ya tante. Mas Minho, sebentar. Apa lagi sih? Aku tuh heran deh sama Mas Minho. Sebenarnya apa sih yang bisa dibanggain dari Atika? Itu Nora, Deso, kampungan. Aduh, udah deh, nggak ada yang bisa dibanggain dari dia. Justru itu yang bikin gue suka sama dia. Kok selera rendah banget kayak gitu? Atika itu unik. Penampilannya beda. Dia juga apa adanya. Gak kayak lu, tau gak? Nora. Satu lagi yang paling penting. Atika itu baik, tulus. Dia selalu ikhlas nolongin orang. Itu yang bikin orang gampang jatuh cinta sama Atika. Udah, itu doang. Berisik. Berisik. Sarang ya? Oh, iya. Jadi, seleranya Mas Minho cuma itu doang. Bisa diatur lah. Kecil, gampang gitu doang. Naira, tumben lu kesini. Kamu cinta kan sama Atika? Ngapain lu nanyain itu ke gue? Apa susahnya sih tinggal jawab? Kamu cinta kan sama dia? Iya, gue cinta sama Atika. Kalau kayak gitu kamu harus kerja sama aku. Kerja sama apaan? Ngejauhin dia dari Sultan. Atika kan hobinya tebar pesona, terutama sama Sultan. Jadi mendingan kamu jagain dia deh. Atau nggak kamu bakal nyesel karena kehilangan dia? Tunggu. Barusan lu bilang Atika itu suka tebar pesona. Aha. Dia suka pecicilan sama cowok-cowok dan dia cewek nggak benar, jadi gue harus kerja sama lu. Betul banget. Jadi kalau kamu nurut sama aku, dijamin deh Atika itu milik kamu. Lu tuh ngaco ya? Sekarang gue tahu kenapa Sultan malas dijodohin sama lu. Lu tuh egois, manja, nggak ada empati sama sekali. Lu juga suka suzon sama orang lain. Lu tuh nggak kenal siapa Atika. Jadi gue peringatin sama lu. Jangan berani macem-macem sama Atika. Kalau lu berani gangguin dia, lu bukan berurusan sama Sultan, tapi sama gue.
jangan lupa kamu beli kain brokat untuk bahan kebaya kamu ya, Nduk. Kebaya? Mbah, aku nggak perlu loh untuk datang ke rumah sakit itu pakai kebaya segala. Siapa yang mau suruh kamu nyapu-nyapu di rumah sakit pakai kain kebaya toh? Lah malah kayak wong edan. Kebaya itu, Nduk, buat kamu pakai nanti tunangan sama Nak Aryo. Masalah tunangan itu... Iya, si Mbah ngerti kamu ndak mau ngerepotin Nak Aryo. Tapi kamu juga ndak boleh kelihatan kumal tuh waktu tunangan nanti. Terus belikan juga untuk ibunya Nak Aryo, ya. Tunjukkan perhatian sama calon mertua, biar disayang gitu loh, Nduk. Tapi Mbah... Ambilin tas si Mbah, tolong. Ada simpenan Simbah nih loh. Cuma sedikit ini, tapi ya bisa buat bantu-bantu beli kain brokat itu. Ya udah pegang aja, kamu hitung sendiri. Nggak usah, Mbah. Mendingan uangnya disimpan aja, ya. Tuh, ambil ini. Ambil, Nak. Coba Simbo masih bisa lihat mukamu ya. Pasti Simbo bisa merasakan kebahagiaan kamu dengan Nak Aryo. Tapi sudah, semua sudah kersane Gusti Allah. Yang penting kamu bahagia, Nduk, dengan Nak Aryo. Simbah sudah puas. Maafin aku ya, Mbak. Ya Allah, bagaimana caranya bilang ke Simbah kalau aku tuh nggak bisa tunangan? Permisi, dokter. Wah, kain brokatnya bagus tenan ya. Simbah pasti pengen banget lihat aku tuh pakai kebaya sebagus ini. Ya Allah, bagusnya. Aku pasti cantik kelihatannya. Seandainya aja aku bisa pakai kebaya sebagus ini. Tapi sayangnya tunanganku itu udah... Atika, Dokter? kamu juga mau tunangan? Kalau gitu kamu sama-sama Naira dong. Naira 2 minggu lagi mau tunangan sama Dokter Sultan. Kamu? Siapa calon kamu? Enggak, dokter. Maksud saya, dulu itu saya hampir aja mau tunangan. Cuman calon suami saya itu keburu meninggal, dokter. Ya. Maaf ya, Tika. Maaf, saya juga sudah dengar itu dari Dokter Sultan. Kamu itu kan dulu calonnya almarhum Dokter Aryo. Tadi waktu saya bilang kamu mau tunangan, saya pikir kamu sudah ada calon lain untuk tunangan. Iya, enggak apa-apa. Justru saya minta maaf karena saya tuh udah lancang nyentuh-nyentuh sama coba-coba kain brokat ini, dokter. Tapi saya juga baru tahu loh, dokter. Kalau kain brokat ini juga bisa toh dibikin jadi seragam dokter begitu? Ya enggak dong, Tika. Itu bukan punya saya. Ini tadi ada orang bridal yang nganter untuk kebaya pertunangannya Naira nanti. Pasti Mbak Naira itu senang sekali karena kain brokatnya itu bagus-bagus, dokter. Ya udah, ini boleh untuk kamu. Buat saya? Nggak usah, dokter. Itu kan punya Mbak Naira toh? Nggak apa-apa kok. Nanti kalau Naira mau, dia bisa pesen lagi kayak gini. Ini kamu simpan. Nanti kalau kamu punya pacar, kamu tunangan,
bisa kamu pakai. Anggap aja ini hadiah dari saya. Lihat, cocok sekali sama kulit kamu yang putih. Kelihatan cantik sekali. Almarhum ayah kamu pasti bangga punya anak secantik dan sebaik kamu. Apaan nih sembarang ngasih Atika? Ini kan kain kebaya aku, Pak. Apa-apaan sih? Kamu selalu marah-marah. Tuh lihat, masih banyak kain untuk kamu. Terus Papa ngapain ngasih dia? Emang dia mau tunangan? Belum puas ya kamu, Tika ya? Udah semalaman nginep sama calon suami aku, sekarang main rebut kain yang seharusnya buat tunangan aku. Enak banget ya, kamu ya? Naira, siapa yang ngerebut? Ini Papa yang kasih. Kamu jangan gitu dong. Udah, ini saya kembaliin aja dokter. Beneran saya juga nggak perlu-perlu banget kok. Enggak, Tika nggak usah. Saya pantang menerima kembali barang yang sudah saya berikan sama orang. Dan kamu, Naira, kamu harus belajar bisa membagi barang pada orang lain. Tunangan kan nggak perlu bikin baju 10. Papa? Udah, Tika, kamu kembali bekerja. Permisi dokter. Kenapa sih, Pak? Kenapa sih Papa makin lama makin baik banget sama dia, Pak? Buat apa coba? Udah. Mbak Naira itu udah ngerti betapa beruntungnya dia punya bapak seperti Dokter Rizal. Kalau aja bapak aku itu seperti itu, aku pasti akan nurut dan berusaha membuat bapakku tuh bahagia. Udah siap semua ya? Jadi hari ini riset bertujuan untuk mengetahui daya tahan tubuh pasien yang ada hubungannya dengan golongan darah. Semua sampel sudah disiapkan? Dan relawan udah lengkap? Satu relawan mengundurkan diri, Dok. Sudah dicari penggantinya? Penelitian ini nggak bisa dilakukan kalau sampel itu tidak tepat. Sana cari. Saya sudah menelpon beberapa relawan wanita lainnya. Tapi nggak ada yang bisa, Dok. Terus harus saya yang cari? Iya. Zaman saya koas dulu, dokter itu tidak melakukan hal ini. Lain kali, saya nggak mau ini terjadi lagi. Mengerti? Baik, dokter. Iki siapa toh yang bisa ngebantuin saya untuk nyelesain masalah pertunangan itu loh? Pusing. Mau tunangan sama siapa? Hah? Sama Dokter Sultan. Ngomong gitu hati-hati dong. Sekalian aja pesan di papan pengumuman. Biar semua orang tahu. Gimana sih? Ya wis, ojo nesu-nesu toh. Saya tuh kan tadi lagi ngelamun, lagi banyak pikiran. Dokter sendiri yang nanya ya saya jawab dengan jujur. Udah. Tinggalin sapu kamu. Ayo ikut. Mau kemana toh? Mau uang nggak? 300.000. Halal? Ya halal dong. Masa saya kasih kamu duit haram? Tapi disuruh ngapain toh dokter? Kamu bisa lari kan? Dokter, ojo ngenyek. Walaupun dokter itu manggil saya kelinci, gini-gini kalau di kampung lagi 17-an Agustus, lomba lari saya itu selalu menang loh. Kirain, kelinci cuma bisa loncat doang. Aduh, buruan. Wes, yuk. Pak, iki apa toh dokter? Ini adalah mesin treadmill atau mesin untuk lari. Kamu akan lari di atasnya selama 30 menit. Kamu bisa? Bisa, pasti bisa. Ini mas sejam juga pasti bisa aku. Gampang. Ya udah, kalau gitu saya mau ambil alat untuk mengetes denyut jantung. Ingat, kamu nggak boleh pencet-pencet tombol yang ada di sini. Ya? Ya. Awas. Tahu aku tombol. Ya apa ya? Alah, gampang ini. Lah. Kok mesin bisa jalan sendiri toh? Aduh, kalau kayak begini mah aku nggak bisa ini. Aduh, dokter,
kalau ketemu. Awas. Ya ampun, kamu tuh ngapain sama Raga di sini? Mau bikin tempat nge-gym apa ya? Aduh, gymku ya apa toh Mbak? Aduh, saya nggak ngerti nih. Tapi ini bagaimana ini? Aduh, mana dokter Sultan nih juga nggak ada. Mbak, tolong berhentiin dong. Aduh, ini saya nggak tahan ini kalau kayak begini nih caranya nih. Siapa suruh olahraga di sini? Bukannya kerja. Mau nyanyiin keseksian saya? Iya. Hah? Nggak akan bisa. Enggak, Mbak. Aduh, ini tolongin dong, Mbak. Tolongin cepetan dong, Mbak. Saya juga nggak ngerti gimana caranya. Coba ya, saya pencet ya. Ini kali ya, tombolnya. Aduh. Aduh, Mbak. Kok ini malah tambah ngebut toh? Ini bagaimana? Tolongin dong, Mbak. Oke. Saya bakal coba. Tapi saya sebenarnya nggak ngerti nih gimana caranya. Tapi oke. Memperlambat mana ya? Memperlambat ya. Iya. Gimana? Aduh, Mbak. Aduh, kok cuma cepet sih? Aduh, Mbak. Aduh, mana toh dokter Sultan ya? Aduh, mana toh? Tolong dokter. Kamu apa Natika? Cepetan ambil minum. Mau kemana? Saya mau diapain, dokter? Nih, minum dulu. Atika, bilang sama dokter Sultan kalau saya tuh nggak salah. Jelas-jelas kamu yang salah. Nggak usah ngeles. Sekarang kamu harus gantiin Tika. Maksudnya gantiin, dok? Atika ini tadinya mau jadi relawan buat riset kita. Sekarang kamu lihat kondisinya? Gara-gara kamu kan? Jadi sekarang saya harus ngapain, dok? Dokter, pegang. Naik sini. Dokter, yang bener aja, dok. Pegangan. Siap-siap ya. Tolong siapin alat. Dokter. Oh, jadi cara kerjanya kayak begitu toh? Alah, aku dibayar 500.000 juga emoh aku dokter. Aduh, dokter. Udah dong, dokter. Capek nih. Kalau saya mati gimana nih, dokter? Bayar 300.000. Kalau nggak saya rugi, satu relawan berkurang. Gimana sih? Masa orang mati gini harus bayar juga 300.000 sih, dokter? Yang bener aja, tega banget sih. Ayo semangat, Mbak pasti bisa. Iso, pasti iso. Saya nggak kuat, dok. Tunangan dimajukan saja. Bagaimana kalau minggu ini? Mama mohon mulai sekarang, please. Tolong, jangan terlalu berlebihan memperlakukan Atika, ya? Mama bisa masuk rumah sakit lagi loh, Papa, kalau Papa terus-terusan kayak begini. Iya, Pak. Anak itu seharusnya disingkirkan, bukan dipertahankan terus. Ini nih, ini yang bikin Naira jadi makin manja dan nggak maju-maju. Kamu bukan berusaha memperbaiki diri sendiri, kamu malah repot ngurusin orang lain. Papa sampai nggak tahu gimana caranya merubah kamu. Papa udah bingung. Apa boleh buat? Nggak ada jalan lain. Kamu harus kerja. Dan mulai besok, Papa tidak akan memberikan uang saku sama kamu. Dan semua fasilitas kamu, Papa cabut sampai kamu kerja dengan benar. Maksud Papa itu apa? Bentar lagi aku tunangan, terus aku akan menikah. Aku akan jadi tanggungannya Sultan. Buat apa aku kerja? Papa tahu itu. Setelah kalian menikah, Sultan akan menjadi pemimpin dari rumah sakit kita. Dan kamu akan berada di bawah tanggung jawab dia. Tapi itu kan bukan berarti kamu bisa ongkang-ongkang kaki, terima semua apa adanya. Bukan gitu. Kamu itu anak satu-satunya Mama dan Papa. Papa kan pengen lihat kamu bisa dibanggakan, bisa diandalkan, bisa bertanggung jawab. Jadi anak perempuan itu harus bisa mandiri, Naira. Ya, betul juga sih, Pak. Nay,
Menurut Mama nggak ada salahnya kok kamu kerja, punya karir sendiri. Ya supaya Sultan nggak bisa meremehkan kamu. Mama? Pa, gimana kalau kita bukain butik buat Naira? Kan sesuai dengan kesukaan Naira, fashion, ya? No problem. Terserah dia. Yang penting dia mau usaha. Dan Papa mau lihat bagaimana keseriusan kamu mengelola butik itu. Dan kalau rugi, sorry, Papa tidak akan mengganti kerugiannya. Dan kamu lebih baik kerja sebagai cleaning service seperti Atika. Mas Minho! Mas, lu kenapa sih? Aku tuh capek tau nggak? Aku nih abis dikerjain sama dokter Sultan, Minho. Ya, diam ya. Lu kerjain sama dokter Sultan? Iya, makanya sekarang aku capek banget. Bagus. Mudah-mudahan lu dikerjain tiap hari. Kok gitu sih? Mas Minho! Mas Minho! Tolong! Ada orang kesurupan! Atika kok malah pergi sama Sultan sih? Sultan juga. Janjinya mau ngehargain perasaan gue. Mana buktinya? Astaga, aku lali loh. Kalau Mas Fahri itu pasti mau jemput aku. Loh, emangnya kamu nggak bilang? Kalau kita ini mau ke Simbah buat ngebatalin pertunangan, gimana sih? Belum juga tua. Masa jadi pelupa? Halo Mas Fahri. Kamu kemana lagi sama Sultan, Tika? Aduh Mas, maaf ya, maaf sekali. Ini aku sama dokter Sultan itu mau ke rumahku. Pengen bicara sama Mbah itu tentang pertunangan. Gitu. Ya, baguslah kalau gitu. Mudah-mudahan masalahnya cepat beres deh. Iya Mas, terima kasih. Aku akan selalu menunggu kamu, Tika. Aku punya kesabaran yang gak ada batasnya buat kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nak Aryo. Walah, pasti kalian habis beli bahan kebaya ya? Hah? Udah dapat belum? Kebaya, Mbak. Oh, udah ada Mbak Atika? Sini coba. Mana kainnya? Brokat lo ya. Loh, kok cuma satu toh? Satunya lagi mana nih? Yang untuk ibunya Nak Aryo mana, Nduk? Kamu sudah dibilangin belinya 2. Udah dibeli nanti kok. aja. Nanti Udah dibeli aja. kok Mbak. Iku apa sih? Kok gojek wae? Apa ibunya Nak Aryo masih tidak setuju dengan Atika? Apa sih Mbah mesti ketemuan sekarang? Jangan! Ini Mbah, aku sama ibunya Mas Aryo itu udah sepakat katanya mau beli bahannya itu bareng-bareng supaya sesuai dengan seleranya ibunya Mas Aryo. Betul kan Mas ya? Iya, Mbak. Sekalian nyari waktu buat enak belanjanya, Mbak. Alhamdulillah. Memang kalau sudah jodoh itu gak bakal kemana. Mbak, saya baru lihat jadwal, Mbak. Ternyata kerjaan saya lagi banyak, Mbak. Jadi kalau bisa pertunangan ini kita tunda dulu, Mbak. Loh, kena apa tuh?
Itu Mbah, Mas Aryoku itu dapat tugas keluar kota, gitu kan Mas ya? Iya. Dan selama 3 bulan, Mbah, saya harus kerja di luar kota, Mbah. Jadi gimana kalau tunggu saya balik aja baru kita laksanakan tunangannya, Mbah? Oh, baguslah itu. Kalau begitu, pertunangan dimajukan saja. Bagaimana kalau minggu ini? Ya, nggak bisa dong, Mbah. Kan belum ada persiapan apa-apa toh. Loh, nggak usah pakai pesta-pesta segala toh, Nduk. Yang penting tunangannya sah gitu loh. Aduh! Kenapa sih kalian ini? Udah nggak sabar mau berduaan aja. Bukan gitu, Mbak. Maksudnya Atika lebih baik single dulu, Mbak. Maksudnya lajang. Jadi di tempat kerja Atika nggak akan dikeluarin, Mbak. Soalnya kalau udah tunangan atau menikah, pasti harus keluar dari rumah sakit, Mbak. Nah, Aryo, rezeki itu ada di tangan Allah. Lagian kalau memang sudah berjodoh, mosok sih kantor mau larang? Hah? Apa sih Mbah perlu ke rumah sakit? Jangan! Nah, kalau begitu nggak ada masalah lagi kan? Beres kan? Ayo Atika, kamu cepet-cepet loh jahitin itu kebaya kamu itu loh. Nanti nggak sempet lagi ya? 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 Dokter, ntar kalau seandainya aja nih ya, kita bener-bener harus tunangan gimana, Dok? Kata si Mbak saya sih, kalau jodoh nggak akan kemana kan? Aduh, enggak deh dokter. Saya tuh salah apa, dosa apa, coba harus tunangan sama dokter. Enggak dokter, enggak mau. Harusnya saya ngomong seperti itu. Sambil merempun saya mendingan milih Nair daripada kamu. Keselin banget sih. Baguslah kalau begitu. Berarti dokter Sultan itu mulai mencintai Mbak Naira kan? Bagus. Kalau begitu rasa cintanya itu harus tetap dipertahanin. Udah ngomong ya? Pulang. Ayo kelinci, geser. Mas Fahri, kok jadi ke rumah saya toh Mas? Aku cuman pengen tahu gimana kamu sama Sultan udah cerita sama Simbah tentang hubungan kamu sama Sultan yang sebenarnya. Jadi Kita tuh udah bilang mau diundur pertunangannya, Mas. Tapi si Mbah itu tetap aja. Padahal kita itu udah pakai berbagai macam alasan gitu. iya, semua itu kan emang hak kamu, Tika. Tapi cepat atau lambat, kalian kan juga harus ngaku. Kamu tetap mau ngebuka hati kamu buat aku kan? Tolong kasih aku kesempatan, Tika. Buat ngebuktiin gimana perasaan aku ke kamu. Tika, waktu itu kan kamu setuju sama ucapan aku yang aku bilang kalau cinta itu dapat bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Aduh, gimana ya? Ternyata benar kata dokter Sultan waktu itu. Perasaan itu memang susah banget untuk dipaksa. Tapi aku harus coba. Tapi gimana? Aduh ya Allah. Ternyata bikin bingung kayak begini toh. Tika, kok kamu diem aja sih? Mas Fahri, gini. Kalau sama Mbak Tiara, Mas Fahri nggak suka ya? Loh, ini kan kita lagi ngomongin tentang hubungan kita berdua. Kok kamu malah bawa-bawa nama nggak penting itu sih? Itu kayak suaranya adiknya Nak Aryo. Suara Nak Fahri itu.
Ya gini, kalau misalkan ada cewek yang sayang sama Mas Fahri gitu kan, ya kenapa Mas Fahri itu nggak coba dulu? Daripada nungguin saya tuh nggak tahu kapan saya bisa mencintai Mas Fahri. Mungkin lama Mas, lama sekali. Sampai-sampai Mas Fahri juga bakalan sebel, kesel gitu nungguinnya. Ya Allah, semoga Mas Fahri sadar dan ninggalin aku. Semoga dia itu nyerah aja. Jadi aku juga nggak salah kalau nggak jadian sama dia. Jadi aku juga nggak dianggap mengingkari perjanjian aku sama Dokter Sultan. Tika, kamu dengerin aku baik-baik ya. Aku nggak mau orang lain. Jadi sampai kapanpun, aku akan selalu sabar buat nungguin kamu, Tika. Aku cuman mau kamu. Tika, aku cinta sama kamu, Tika. Ya Allah, Nak Fahri juga suka sama Atika. Astagfirullahaladzim. Kata siapa tunangan kamu udah meninggal? Ini yang berdiri di depan kamu? Tika, Simbah mau tanya, ada apa sebenarnya dengan Nak Fahri? Jawab Simbah, Nduk. Nak Fahri suka sama kamu kan? Kenapa kamu diam saja, Nduk? Jadi ini toh sebabnya kamu dan Nak Aryo selalu menunda-nunda pertunangan itu. Aduh, piye iki? Kacau kabeh. Karena ndak enak sama Nak Fahri gitu. Bukan seperti itu, Mbah. Kamu itu harus tegas, Tika. Kamu dan Nak Aryo harus kasih pengertian sama Nak Fahri bahwa dia tidak boleh mencintai calon kakak iparnya sendiri gitu loh. Pantesan saja kalau lagi ada sama-sama di sini, Nak Aryo dan Nak Fahri sering main sindir-sindiran gitu. Rupanya Nak Fahri itu suka sama kamu. Udah, Mbah. Nggak usah dipikirin masalahnya Mas Fahri ya. Biar masalah ini Tika sama Mas Aryo aja yang nyelesain. Mbah nggak usah mikirin ya. Pokoknya, Nduk, Simbah nggak mau kalau sampai Nak Fahri itu jadi penghalang hubungan kamu dengan Nak Aryo. Ngerti? Ya, Fahri. Tan, ada sesuatu yang penting yang mau gue tanyain ke lo. Lo beneran nggak apa-apa kalau gue sama Atika? Kenapa sih? Lu gak pernah percaya sama gue? Hah? Emangnya lo lihat hubungan gue sama Tika itu seperti apa sih? Sorry Tan, gue bukan bermaksud nuduh lo, tapi dari yang gue perhatiin, Atika tuh kayaknya selalu aja ngindar dari gue. Setiap kali gue ajak pulang bareng, gue ajak ke date, selalu aja nolak. Tapi dia malah ternyata lebih milih buat pergi sama lu, Tan. Lu itu harus percaya sama gue. Kalaupun dia memilih jalan sama gue, bukan berarti ada apa-apa sama kita. Yaudah, pokoknya lu tenang aja. Gue pasti akan ngebantuin lu untuk ngedeketin Atika. Oke? Gue janji itu sama lu. Lagian gue juga gak mau kalau dia sedih terus. Hanya gara-gara almarhum kakak lu. Oke deh kalau gitu. Gue lega sekarang. Thanks ya, Tan.
Sebentar lagi kan kamu mau tunangan. Papa minta kamu benar-benar belajar untuk lebih pengertian dan enggak egois. Kamu buang tuh sifat manja kamu. Apalagi nanti kalau kamu sudah menikah, kamu harus benar-benar bersikap dewasa. Nggak akan ada satu suami yang tahan sama istrinya yang terus ngerengek, ngambekan, dan selalu mengeluh. Pak, udah dong, please. Jangan cari salahnya Naira terus, kasihan. Ya udah. Papa jalan dulu. Ya. Papa tunggu kabar lokasi butik nanti siang. Bye. Bye. Have a nice day. Mah, aku malas deh kerja ngurusin butik lagi. Buat apa sih? Nay, ini semua demi mengambil hati papa kamu. Kalau sampai kamu nolak, papa bisa marah lagi loh. Dan apa yang terjadi? Bisa-bisa papa kamu lebih mengagumi yang namanya Atika cleaning service itu daripada kamu. Mau? Ya enggak lah. Masa sih aku kalah sama cewek kayak gitu? Gak banget deh. Waalaikumsalam. Tante. Tiara. Tumben kamu pagi-pagi udah kesini. Memangnya kamu gak ke kantor? Ngantor kok Tante. Tapi kebetulan tadi pas di jalan aku keinget sama Mas Minho. Jadinya ya udah, aku sekarang bawain makanan buat Mas Minho gitu. Aduh, kamu itu bener-bener calon istri yang hebat ya. Belum apa-apanya Fahri aja, kamu udah ngingetin soal sarapannya dia. Iya, Tante. Soalnya Tante juga emang lagi repot sih. Tante belum nyuci, belum masak. Tante belum nyuci, aku bantuin gimana? Boleh? Kamu bener mau bantuin Tante nyuci? Iya, bener Tante. Ya udah kalau begitu, biar kamu nyuci, Tante siapin sarapan yang kamu bawa ya. Oh, boleh banget Tante. Ini aku nyuci ya Tante ya. Iya. Dokter, semalam Mas Fahri bilang cinta sama saya. Dan dia nanya kalau saya tuh mau nggak jadi pacarnya dia. Gila, baru juga datang. Minum kopi aja juga belum. Udah berasa sambar petir pagi-pagi. Bagus dong. Terus, kamu terima? Ya enggak lah dokter. Lawang sampai sekarang saya tuh masih belum bisa cinta sama Mas Fahri. Padahal kalau dipikir-pikir, apa ya kurangnya Mas Fahri? Dia tuh baik, lembut, perhatian sama saya. Tapi saya tetap aja nggak bisa mencintai dia, dokter. Bisa, pasti bisa. Kata Simbah saya, kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa. Iya. Tadinya saya juga berpikir seperti itu, dokter. Tapi saya sudah berusaha mati-matian. Tetap aja ternyata perasaan itu nggak bisa dipaksain loh, dokter. Jangan mentang-mentang saya ini sudah nggak mungkin lagi berpaling dari Naira, terus kamu mau kabur? Kamu ingin ingkar janji, hah? Ya enggak lah, dokter. Saya tahu. Tapi tetap aja permasalahannya saya sama permasalahannya dokter itu tuh beda. Dokter susah mencintai Mbak Naira. Tapi dokter itu nggak ada masa lalu toh. Sedangkan saya, dokter, sampai detik ini juga saya tuh masih sangat mencintai Mas Aryo. Calon suami saya itu meninggal, dokter. Dokter itu nggak tahu gimana rasanya ditinggal mati sama calon suami sendiri. Seandainya aja calon tunanganku itu nggak meninggal. Loh, kata siapa tunangan kamu udah meninggal? Ini yang berdiri di depan kamu? Siapa? Saya kan sekarang jadi mas Aryo kamu. Jadi kamu gak usah khawatir.
Dan saya pasti akan membantu kamu semaksimal saya untuk mendekatkan hati kamu ke hatinya Fahri. Begitu nanti kamu bisa mencintai Fahri, Fahri yang akan menggantikan saya menjadi Mas Aryo kamu. Gampang kan?